Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, channel ngopi-ngopi. Oke, ini lanjutan dari video kemarin. Ini gua udah isolasi hampir 19 hari. Tapi sebelum kita lanjut untuk cerita gua di hari ini, kita intro aja dulu ya. Oke. Oke. Oke, jadi di hari ini di tanggal 1 ya. Berarti tepat 20 hari dong ya, bukan 19 hari. Di tanggal 1 gue udah dapat hasilnya. Jadi gue mau nindak lanjut juga, jadi dari video gue yang sebelumnya itu yang isolasi mandiri dari Herlina Desi. Bang, kok agak bikin kelanjutannya lagi sih? Nah, ini kelanjutannya. Jadi gue nunggu hasil dulu ya. Jadi gue nggak mau bikin video dulu sebelum tahu hasilnya. Jadi tadi gue dikasih tahu tuh sama orang PKC atau PKC Pusat Kesehatan Kecamatan. Jadi untuk hasil gue kali ini gue senang banget. Tadi gue di WA-in hasilnya itu, jadi gue scroll, terus gue lihat WA, ternyata hasilnya itu udah negatif. Jadi gue senang banget untuk isolasi gue selama 20 hari di rumah, itu nggak sia-sia juga. Untuk di pagi ini tadi gue langsung bersih-bersih ya. Terus gue pertama tadi itu gue langsung bersihin meja, ya kan. Gue bersihin meja dulu tuh tadi, gue bersihin semuanya, gue semprotin pakai desinfektan. Terus gue pelin sampai lantainya itu bersih. Terus gue desinfektanin juga lantainya. Terus gue semprotin juga seluruh ruangan yang ada di kamar gue, yang pernah barang gue pegang itu gue cuciin. Terus tadi gue semprotin juga ya, sempat gue semprotin itu kasur gue yang gue pakai. Terus abis gue semprot semuanya, tekan gue lucutin tuh semuanya tuh ya. Sama bantalnya ini udah gue cuci. Bukan gue cuci ya, tapi gue semprotin desinfektan juga. Terus gue jemur, dan akhirnya tadi gue nyuci semuanya dari selimut gue. Terus apa ya, ada spraynya juga gue cuci. Terus tadi gue cuci apa ya, sejadah sama apa, sarungnya juga. Jadi semuanya ini insya Allah udah steril. Jadi gue udah bisa, mungkin gue akan di sini dulu isolasi sebentar dulu, mungkin beberapa hari sampai nanti gue masuk kerja. Jadi gue hari ini tuh ya alhamdulillah udah negatif, hasilnya negatif. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman juga mau isolasi mandiri, lebih baiknya itu ya harus bukan harus nentuin ya, harus kita ngikutin syarat-syaratnya juga dari puskesmas. Kalau teman-teman mau isolasi mandiri itu pertama kalau gue bilang sih jangan isolasi, jangan swab di puskesmas dulu ya. Ya harus ngeluarin duit dulu. Kalau mau ya swab mandiri dulu ya di rumah sakit kayak gitu. Jadi kita bisa isolasi mandiri. Tapi kalau misalnya kalian di puskesmas, itu kemungkinan ada dua lah. Kalian bisa diangkut kalau di Jakarta ini ke Wisma Atlet atau ke rumah sakit rujukan. Jadi kalau misalnya bisa dinego, kalau misalnya PKC-nya atau apa ya, penanggung jawab kalian itu bisa dinego, bukan dinego ya, apa sih istilahnya ya, bisa apa sih namanya ya, bertukar gimana ya, kayak gitu ya, nego lah istilahnya, seperti nego kayak gitu. Bisa sih kalau syarat-syaratnya itu kalian penuhi. Pertama itu kalian punya kamar sendiri, kayak gue ini kamarnya sendiri. Terus kalian punya kamar mandi sendiri. Jadi kalau kalian nggak menuhin syarat itu aja, mendingan kalian diisolasi di punya pemerintah aja. Gue saranin kayak gitu. Tapi kalau kalian punya kamar mandi sendiri, terus punya kamar sendiri, dan kalian gak usah keluar-keluar aja. Dan gue ini masih di pagi hari, dan gue juga ngucapin terima kasih sama teman-teman semua, nah tetangga juga yang udah baik banget ngasih sarapan, makan siang, malam. Nah ini gue pagi ini gue makannya, ini gue dibeliin apa, bubur ya.
nih bubur. Iya, jadi gue itu dibeliin bubur. Gue nggak tahu sama siapa, mungkin sama tetangga gue, mungkin Mas Ardi. Terima kasih juga. Buat yang lainnya juga terima kasih juga. Tadi gue dikasih buah juga kemungkinan. Ya itu aja. Nanti tunggu video gue selanjutnya tentang bagaimana sih jalanin isolasi mandiri. Terus apa aja yang gua minum selama isolasi mandiri sampai gua negatif. Cuman gua nggak tahu juga ya, kemungkinan gue nggak ngaruh sih sama obat-obatnya juga, karena obatnya kan juga belum ada juga ya buat covid ya. Jadi ya gue nggak tahu, cuman gue pakai ya obat-obatan aja yang dianjurin sama temen gue juga. Jadi gue pakai itu aja. Terus ya nanti deh di video gue selanjutnya. Tapi kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa subscribe juga, sama share juga kalau video ini bermanfaat. Tunggu video gue selanjutnya. Pantengin terus dan jangan lupa pakai masker ya. Jadi di dimanapun kalian berada, jangan lupa pakai masker, karena penularan itu menurut gue sih misalnya kita rumahnya di depan atau di samping, di kiri, di kanan, itu nggak bakal nular juga kalau kita nggak dari ini nih, percikan air liur kayak gitu sih. Kalau misalnya ada orang batuk atau mendingan kita hindarin aja, jauhin. Tapi kalau misalnya kita jauh tetap aman kok. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video gue selanjutnya ya. Ciao.